Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ketemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian psikologi konseling. Psikologi konseling, kita mulai dari konseling itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin consilium, berarti bersama atau bicara bersama, yang di dalamnya ada satu pembicaraan antara konselor dengan seorang atau beberapa klien, antara beberapa klien. Jadi ada hubungan antara konselor dan dengan kliennya. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers mengatakan bahwa konseling itu adalah hubungan terapi dengan klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan self pada pihak klien, dan di dalamnya itu menekankan pada perubahan sistem self klien sebagai tujuan dari konseling. Dalam pelaksanaannya terkadang antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi itu ada hal yang tumpang tindih. Berdasarkan kajiannya Rogers bahwa konseling itu terkadang disamakan dengan satu terapi, dan ini biasanya di kalangan pendidikan, sedangkan terapi di kalangan pekerja sosial, kemudian psikolog dan psikiater itu biasanya mengenal dengan psikoterapi, sehingga konseling itu biasanya dipahami untuk orang-orang di dunia pendidikan, terapi itu di bidang pekerja sosial dan para psikolog dan psikiater. Dalam kajian psikologi konseling, berdasarkan lahirnya konseling, ada beberapa hal yang nanti perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah membimbing dan memandu. Itu konseling itu adalah membimbing dan memandu. Kemudian bisa bermakna juga menyembuhkan, bisa bermakna memfasilitasi, memodifikasi, merestrukturisasi, mengembangkan, mempengaruhi, mengkomunikasikan, dan mengorganisasikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah memandu. Di sini memandu itu adalah bukan sebuah paksaan, artinya bahwa mengabaikan perasaan atau terlalu mengendalikan pandangan-pandangan individu. Dan dalam tahapannya, Williamson ini mengemukakan ada 6 tahap metode konseling, dimulai dari analisis, ada sintesis, ada diagnosis, prognosis, konseling, dan tindak lanjut. Nanti kita akan membahas secara khusus di materi yang khusus tentang tahapan dari metode konseling. Kemudian di dalam memandu ada intervensi, yaitu mengumpulkan informasi, kemudian mengevaluasi kemajuan, mengajarkan keterampilan problem solving, membicarakan masalahnya atau memfasilitasi perkembangan potensi, membangun hubungan interpersonal, diagnosis, membantu evaluasi diri, meningkatkan keterampilan pemahaman diri, misalnya tentang memunculkan kesadaran atau latihan asertif. Yang kedua, menyembuhkan atau healing, dan ini juga banyak kita lakukan, kita temui tentang healing ini. Nah, ini perspektifnya modern tentang penyembuhan berakar dari tradisi spiritual dan ilmiah. Yang tradisi spiritual itu adalah penderitaan manusia itu dipandang disebabkan oleh kerasukan spiritual atau exorcism dan pengobatan jiwa melalui pengakuan dosa. Nah, ini terkait dengan tradisi spiritual untuk menyembuhkan.
Pada tradisi ilmiah itu melakukan hipnotisme sebagai metode penyembuhan, dan dalam konseling psikoterapi dinamik yang diawali dengan praktek-praktek penyembuhan terhadap pasien neurosis yang dipelopori oleh Freud gitu dulu, kemudian diadaptasi dalam bentuk psikoterapi singkat atau brief psikoterapi dan konseling psikoanalitik. Dan inti dari psikoterapi singkat di sini mengidentifikasi masalah utama klien bisa dengan melakukan asosiasi bebas. Sehingga di dalam proses menyembuhkan nanti bisa dengan tradisi spiritual atau dengan menggunakan tradisi ilmiah, itu yang biasa digunakan untuk healing. Kemudian di dalam psikologi konseling atau dalam proses konseling ada memfasilitasi, yaitu membolehkan memberikan penyemangat gitu atau menyemangati atau mendorong dan memberdayakan klien dalam aktivitas-aktivitas yang diprakarsai oleh dirinya sendiri, sehingga ada satu hal di sini adalah bahwa percaya bahwa diyakini gitu ya, percaya bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri. Dicirikan dengan adanya satu pendekatan yang berpusat pada klien berdasarkan dari pandangannya Carl Rogers, yaitu mengupayakan atau berupaya menolak konotasi pengarahan langsung oleh terapis dan pasien sebagai orang yang sakit. Dan di sini klien harus ditempatkan sebagai seorang yang layak untuk dipercaya. Nah, beberapa sikap konselor yang perlu diaktualisasikan yaitu keaslian atau genuis dan penghargaan positif serta pemahaman empati. Kemudian yang selanjutnya adalah memodifikasi, modifying, yaitu perspektif memodifikasi ini sering dikenal dengan modifikasi perilaku, yaitu sebuah pendekatan yang berkenaan dengan mengubah organisme yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, memodifikasi perilaku ini menekankan pada perkembangan dan evaluasi terhadap efek khusus dari treatment, dan beberapa konselor behavioral menggunakan model ABC atau mendeskripsikan proses assessment. A-nya itu assessment, yaitu menganalisis stimulus yang mendahului atau peristiwa yang menggerakkan. Kemudian B-nya adalah mengidentifikasi perilaku bermasalah yang dialami, dan C-nya adalah konsekuensi atau perasaan yang dihasilkan. Nah, karakteristik pendekatan behavioral adalah berkomitmen terhadap metode ilmiah, pengukuran dan evaluasi. Analisis hasil treatment dapat dilakukan mulai dengan menggunakan metode subjek tunggal antar kelompok sampai kepada evaluasi metode treatment berbasis laboratori. Kemudian intervensi, desensitisasi sistematis, latihan keterampilan sosial dan penguatan. Dan kemudian melakukan evaluasi melalui subjek tunggal dapat dilakukan melalui desain ABAB atau ABA atau AB. Tadi ya dari yang pertama analisis, B-nya behavior atau perilaku, kemudian dianalogkan analisis, kemudian behavior lagi gitu sampai atau model yang ABA atau model yang AB. Kemudian desain antar kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok kontrol. Baik, yang selanjutnya adalah merestrukturisasi, yaitu panduan antara metode behavioral dengan teori kognitif. Dan di situ ada target assessment-nya, yaitu kerangka referensi diri yang negatif atau kemampuan membuat generalisasi yang relatif stabil sepanjang waktu dan situasi. Kemudian strategi asesmennya melalui metodologi pelaporan diri, terutama terhadap keadaan yang mengelilingi pikiran-pikirannya dan frekuensi munculnya pikiran-pikiran tersebut. Kemudian penderitaan yang dialami seseorang itu disebabkan adanya gangguan dalam berpikir, dan menurut pandangannya Albert Ellis bahwa metode
Ini restrukturisasi itu biasa menggunakan diistilahkan dengan RET, yaitu terapi kognisi dari Beck atau pengajaran dari pengajaran diri. Yang RET itu rasional emotif terapi. Gitu. Kemudian yang pengembangan itu adalah satu karakteristik yang membedakan psikologi konseling dengan profesi klinis. Yang lain adalah kepeduliannya terhadap perkembangan manusia khususnya berkaitan dengan karir. Dan diasumsikan bahwa individu akan tumbuh efektif melalui interaksi yang sehat antara pertumbuhan diri dengan lingkungan. Untuk mempengaruhi itu adalah pengaruh sosial. Ada pengaruh sosial dalam konseling lebih kepada menawarkan kontrol baru yang dipandang lebih efektif dalam rangka mengatur perilaku klien yang jelek di masa lalu. Kemudian konselor perlu tampil asli dan hangat, memiliki minat tulus, ada satu ketulusan, kemudian disampaikan melalui komunikasi reflektif dan empatik, sehingga dari proses tersebut mampu membuka tindakan, pandangan dan perasaan klien bahwa seorang konselor adalah seorang yang ahli, atraktif, dan dapat dipercaya sehingga secara meningkat klien dapat terlibat. Nah, dalam intervensi, interpretingnya itu sangat penting. Dan interpretasi di sini adalah satu kerangka alternatif, pilihan atau sistem bahasa yang secara bermakna dapat digunakan untuk merubah masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Kemudian mengkomunikasikan dalam konseling dan psikoterapi tradisional, mengkomunikasikan ini adalah melakukan klarifikasi, membuat sesuatu itu menjadi nyata, menyadarkan ya bahwa itu adalah satu hal masalah yang nyata, membantu klien memahami masalahnya dan mengkomunikasikan bisa melalui terapi keluarga. Di situ ada problem individual, adalah problem sistem atau lebih sebagai ketidakberfungsian organisasi dalam satu keluarga daripada disorganisasi kepribadian. Dan fokus intervensinya adalah perubahan-perubahan dalam struktur keluarga dan pola-pola interaksinya daripada perubahan persepsi, perasaan, atau perilaku. Mengorganisasikan adalah menyusun, merestrukturisasi, efisiensi atau berfungsinya bagian-bagian yang berhubungan. Nah, dalam kelompok perlu dibuat aturan atau prosedur sebagai kerangka kerja dalam membentuk anggota berelasi satu dengan yang lainnya secara otonomi. Meliputi di sini jadikan dalam konseling kelompok misalnya nanti melakukan jadikan Anda pemimpin diri sendiri, gunakan kata-kata saya, memberi pernyataan sebelum bertanya, gangguan-gangguan harus lebih diutamakan dan pada saat yang sama hanya satu orang yang berbicara. Dalam konseling ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah preventif, yaitu membantu klien menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Kemudian kuratif itu adalah atau korektif, itu membantu klien memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Presentatif itu membantu klien untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik kemudian akan menjadi lebih baik. Dan developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik dan atau menjadi lebih semakin baik. Menurut Sartono, membagi 3 fungsi konseling, ada penyaluran, yaitu memberikan bantuan kepada klien dalam memilih kemungkinan-kemungkinan kesempatan yang terdapat dalam lingkungan klien. Kemudian adaptasi,
yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang berkaitan dengan klien. Dalam hal ini adalah kerjasama klien dengan orang dekatnya sangat diutamakan dan sangat memerlukan kecakapan hubungan yang tinggi bagi konselor sebagai bekal utama untuk saling mengerti antara klien dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian penyesuaian adalah memberi bantuan kepada klien agar memperoleh penyesuaian diri dan maju secara optimal dalam perkembangan pribadinya. Nah, tipe-tipe konseling yang pertama adalah konseling krisis, konseling fasilitatif, ada konseling preventif dan konseling developmental. Kita pahami yang konseling krisis itu adalah untuk rentang waktunya segera, masalah yang ditangani adalah biasanya adalah percobaan bunuh diri, cinta ditolak, atau kecemasan karena obat bius. Nah, aktivitas yang dilakukan konselor adalah memberikan satu dukungan, melakukan intervensi langsung, konseling individu atau merujukkan kepada klinik atau lembaga yang cocok. Kemudian kalau fasilitatif itu rentang waktunya bervariasi tetapi singkat, bisa singkat atau bisa panjang. Kemudian masalah yang ditangani adalah penempatan kerja atau masalah-masalah akademik, penjurusan, penyesuaian perkawinan. Aktivitasnya yang dilakukan oleh konselor adalah pemantulan isi dan perasaan, informing, interpreting, confronting, dan melakukan pengarahan. Untuk tipe preventif itu terbatas tentang jenis program untuk rentang waktunya. Kemudian masalahnya adalah bisa pendidikan seks, kesadaran diri dan karir, kesadaran terhadap narkoba, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan konselor adalah pemberian informasi, konseling individual berdasarkan isi dan proses program. Dan tipe developmental adalah rentangnya continue, mencakup seluruh jangka kehidupan individu. Sedangkan masalah yang ditangani adalah pengembangan citra diri yang positif, penerimaan diri terhadap kematian. Kemudian aktivitas yang dilakukan konselor adalah membantu penegasan nilai-nilai, review pembuatan keputusan, konseling individu tentang hubungan interpersonal dan adaptasi pada lingkungan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.